bayantu fi usbu'il qadim an hukmi zawaj huna kama fassarahu al-imam min imam syarh fi kitab yajibu zawaj ala kulli syahsin yahshal anat wa huwa al-wuqu' fi zina wal fujur. Nah, di sini yang harus menjadi catatan kita bahwa hukmu zawaj, hukum menikah itu wajib ya. Yajibu zawaj. Jadi hukum menikah itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang ingin menjaga dirinya dari perbuatan perzinahan dan kerusakan. Nah, di sini hukum pernikahan merupakan wajib. Kama fil hadis alladzi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu aghdab lil basari wa ahsana lil farji amun lam yastati' fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wijaun hada mawjud harfu zai khata'na. Jadi di sana ada wijaz. Nah, huruf jim di sana salah ketik. Jadi afwan ana salah mengetik ya, sebentar. Ini harusnya dihapus nih. Nah, gitu. Wija. Hadis ini wajib kalian hafal ya. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu afdalul basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija. Nah, ini wajib kalian hafal tentang hadis wajibnya pernikahan dengan dalil hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada kalimat man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Man istata'a, man harfu isyarah, falyatajawwaz jawabul isyarah, jawab isyarah yufidu al-wajib fil hukmi. Man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Nah, di sini ada huruf syarat, kemudian ada jawab syarat. Bagi siapapun di antara kalian sudah mampu falyatajawwaz, maka menikahlah. Wahada anwa'un alladhi yajibu al-hifdz minkum ya. Jadi di sini merupakan poin yang pertama yang harus kalian garis bawahi, harus kalian hafal tentang hukum pernikahan itu wajib. Kemudian dalil yang dibawakan oleh para ulama yaitu tentang hadis tentang ya ma'syarus sabab. Sani an-nahyu anit tamattul bil qadiri ala zawaj. An-nahyu larangan anit tabatul bil qadiri ala zawaj. Larangan tabatul bagi orang yang mampu untuk menikah. Man minkum ya'rifuna ma makna tabatul. At-tabatul. Ma makna at-tabatul? Bujang. Naam. Tabatul membujang. Iya. Tabatul itu memujang selamanya atau tidak mau menikah selamanya. Larangan bagi seseorang untuk membujang selamanya atau tidak menikah selamanya, itu dilarang. Jadi Islam melarang terhadap seseorang untuk tidak menikah, melarang untuk membujang selamanya. Mawjud al-hadis al-akhar an lu'ina tentang dilaknatnya seseorang yang meninggal dalam keadaan membujang. Walakin hadis dha'fun ya, tapi hadisnya dhaif itu. Nah, ini yang sahih. An-nahyu anit tabattuli lil qadiri ala zawaj. Yang harus kalian catat, poin yang kedua ini merupakan larangan tabattul, larangan membujang bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Kama fil hadis
an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Mad'un at-tabattul walau adina lahu la ahtasayna. Naam, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadal hadis yufidu anin nahyi anit tabattul. Radda Rasulullah, Rasulullah melarang terhadap Utsman al-Mad'un at-tabattul. Lianna Utsman ibn Mad'un, karena Utsman bin Mad'un itu pernah beliau datang kepada keluarga atau kepada istri-istrinya Rasulullah. Kemudian beliau mengungkapkan tidak akan menikah selamanya begitu. Karena beliau ingin khusyuk dalam beribadah. Kemudian Rasulullah menyebutkan walau adinalahu la ahtasayna. Ya, kalaulah diizinkan tabatul itu kami akan mengebiri. Ya, mengebiri, tahu mengebiri? Ya, jadi mengebiri ya. Ya, mengebiri maksudnya tidak akan ya, walau adina hasrat. Ya, jadi dihilangkan hasratnya. Namun ternyata hal ini dilarang. Jadi agama pun memperhatikan terhadap hasrat, nafsu, atau batin kita pun harus tersalurkan. Namun Islam menetapkan tersalurkan kepada sesuatu yang halal begitu. Begitu maksudnya. Dan sangat dilarang sekali bagi seseorang yang dimana orang tersebut tidak menikah, bagi orang dimana orang tersebut ingin membujang selamanya, itu dilarang dalam agama, tidak boleh. Waqad warada fil hadis kama rawahal Bukhari wa Muslim aw muttafaqun alaih. Al hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala jaa salasun ruhtun ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha ay adduha qalilah faqalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara qala ahduhum ama ana fa inni usolli laila abadan ay daiman duna inqita wa qala al-akhar ana asumud dahra wala aftara ay awasil siyam yauman ba'da yaum wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atajawwaju abadan. Naam. Wa hadzal hadis yuqasu an rahtan atau an rahtin anis sahabah jaa salasat jalas jaa salasun anis sahabah. Jadi datang 3 orang sahabat kepada rumahnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud yas'aluna an ibadatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini sengaja mendatangi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha ay adduha qalilah. Ketika salah seorang istri Nabi menjelaskan tentang ibadah Nabi itu begini, mereka itu berpikir seolah-olah berkata, faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi aw ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang dulu dan yang akan datang. Jadi maksudnya begini, ketika para sahabat datang kepada istri Rasul bertanya bagaimana cara ibadahnya Rasulullah. Nah, kemudian para atau istri Rasul itu menjawab tentang ibadahnya Nabi itu begini. Kemudian para sahabat itu sampai berpikir bahwa seorang Nabi pun yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, ibadahnya sangat khusyuk, ibadahnya sangat hebat, ibadahnya sangat banyak, ibadahnya sangat baik sekali.
begitu. Jadi ibadahnya sangat baik sekali. Bagaimana dengan kita? Kita itu tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari yang dulu sampai yang akan datang. Kita pun belum tentu masuk surga. Namun ternyata ibadah kita jauh kalau dibandingkan dengan Rasulullah, begitu. Qala ahduhum, sehingga salah seorang di antara mereka itu berkata, ama ana fa inni usolli laila abadan aida iman duna inqita. Kata sahabat yang satu, kalau begitu aku akan sholat malam selamanya tidak akan terputus, gitu. Tiap malam akan sholat tahajud selamanya, akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur semalam suntuk, akan terus beribadah, akan sholat terus. Wa qala akhar, sahabat yang keduanya berkata, ana asumud dahra wala aftara ay awasil siyam yauman ba'da yaum. Aku akan saum selama 1 tahun, tidak akan buka-buka. Jadi tiap hari itu siang malam selama 1 tahun tidak akan buka-buka. Ini semangat sekali ya para sahabat, sehingga akan saum selama-lamanya, selama 1 tahun akan saum tidak buka-buka. Wa qala akhar, berkata lagi yang sahabat yang lainnya, ana a'tazilu nisa fala atajawaju abadan. Kalau aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya, begitu. Karena sahabat itu berpikir kalau menikah itu akan mengganggu terhadap ibadahnya, begitu. Padahal menikah itu adalah ibadah, ya. Bisa dipahami ya, menikah adalah ibadah. Namun sahabat ini berpikiran bahwa yang namanya menikah itu akan mengganggu terhadap ibadah, sehingga sahabat ini mengungkapkan dengan kalimat, saya tidak akan menikah selamanya, tidak akan mendekati perempuan. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antum alladhi qultum kada wa kada ama wallahi inni la asyakumullah wa asqakum lahu lakinni asumu wa aftaru wa usolli wa arkudu fatajawwaju nisa faman ragiban sunnati falaysa minni. Hadha huwa ad-dalil anin nahyi anit tabattul lil qadiri ala zawaj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan para sahabat tadi, Rasulullah marah. Antum alladzi kuntum kada wa kada, apakah kalian yang sudah mengucapkan begini dan begitu? Bahwa kalian akan sholat malam selamanya, bahwa kalian akan saum selama 1 tahun tidak buka-buka, dan bahwa kalian tidak akan menikah selamanya. Maka kata Rasulullah, ketahuilah demi Allah, innil asyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling takwa daripada kalian. Lakinni asumu aftaru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku saum dan aku buka. Wa usolli wa arkudu, aku salat dan aku tidur. Wa tajawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman rogiban sunnati falaysa minni, maka siapapun yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan umatku. Taib. Min hadal hadis yadullu ala nahyi anit tabattul. Bisa dipahami dengan hadis ini bahwa hadis ini merupakan, insya Allah bisa. Ya, dengan hadis ini menjadi dalil, ya, dalil bahwa haram hukumnya tabattul. Ini catatan yang kedua yang harus kalian catat, ya. Tabattul itu dilarang. Taib. As-salis, catatan yang ketiga tentang al-hadis, al-ahkam, al-ahwal, asy-syakhsiyah, yaitu ikhtiyaruz zaujah, mencari pasangan. Nah, mencari pasangan. Kalian sudah mencari pasangan? Sudah mencari ya? Belum ya? Nanti mencari pasangan ya. Nah, di sini ikhtiyar. Al-ikhtiyar atau ikhtiyar bermakna bahas az-zaujah, mencari, memilih
memilih pasangan, mencari pasangan. Wa man aqbala 'ala nikah fa'alaihi ayyataharra fi ikhtiyari az-zaujah ma ya'ti. Nah, di sini merupakan anjuran. Islam menganjurkan terhadap seseorang yang punya niat untuk menikah, punya niat pasti ya, seperti kalian juga punya niat untuk menikah. Maka Islam menganjurkan ayyataharra fi ikhtiyar, dianjurkan untuk memilih, jangan asal cinta saja, jangan. Ya, setelah menikah itu tidak cukup dengan rasa cinta, tidak cukup dengan cinta. Nah, di sini Islam memberikan patokan adanya ikhtiar, mencari, memilih, dan Islam sudah menetapkan suatu pilihan, antakuna dzatad din. Nah, di sini yang pertama, antakuna dzatad din. Yang pertama, yang harus kalian pilih pasangan kalian itu, yang pertama wajib baik, bagus dari agamanya. Dzatad din, zat ad-din, nilai-nilai keagamaannya itu harus bagus. Ini yang pertama. Ya. Jadi bukan hanya kekayaan, banyak sekali fenomena perceraian seperti di Bandung misalkan. Di Bandung, di Jakarta juga, ya, ada teman-teman anak itu di Jakarta yang di pengurusan di KUA, beliau melaporkan tahun ini itu hampir mencapai ribuan atau ratusan tiap bulan adanya perceraian. Dan perceraian itu bukan dikarenakan hanya kekurangan harta, bukan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi adanya perceraian. Jadi bukan karena harta saja, bukan. Faktor utamanya itu dikarenakan gadget, adanya HP, adanya chattingan dengan wanita yang lain dan yang lainnya. Jadi intinya harta itu bukan satu-satunya pilihan, bukan satu-satunya penetapan bahagia dengan harta, bukan ya. Setelah menikah itu pasti akan melihat akhlaknya. Nah, di sini agama menganjurkan, agama yang paling utama. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in. Nah, hadza huwa tunkihul mar'ah li arba'in, lima liha wali hisabiha wali jamaliha wali diniha fadfaru bidzatid din tarobat yadaka. Nah, hadza huwa akhraj Bukhari wa Muslim. Taib. Coba kalian perhatikan di sini. Yang pertama, Islam menganjurkan memilih istri, memilih suami, pasangan hidup kita itu, yang pertama agamanya harus baik. Itu agama prioritas. Kata Rasulullah, boleh kalian memilih pasangan itu dari 4, 5 liha karena hartanya, boleh. Islam tidak menyalahkan memilih pasangan karena ada hartanya. Kenapa? Sebab Islam pun telah menjelaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah bahwa memang harta itu salah satu bentuk keperluan yang memang harus terpenuhi dalam keluarga. Karena istilahnya kalau lapar tidak akan makan cinta, begitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau lapar tidak akan makan cinta, tidak cukup dengan cinta, begitu. Memang ada harta itu harus penunjang primernya. Nah, kemudian wali hisabiha, kedudukannya, ya, dilihat kedudukannya. Wali jamaliha, dilihat dari kecantikannya atau kegantengannya, boleh. Islam membolehkan karena kedudukan seseorang, ya, kedudukan, karena kecantikan atau kegantengannya, boleh. Karena rata-rata kita itu bisa cinta, timbul sayang dan cinta itu kan bermula dari adanya kegantengan, seperti seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang ganteng, yang gagah menurutnya, sebab relatif, ganteng dan cantik itu relatif. Ya, kalau jelek itu bukan relatif ya. Ya, kalau ganteng dan cantik itu relatif, tapi kalau jelek positif itu kan bukan relatif ya itu mah. Nah, wali jamaliha menunjukkan kepada kecantikannya, boleh. Wali diniha,
dan menikah dikarenakan agamanya baik. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, fa'adfaro bidzatid din tarobat yadaka. Pilihlah di antara empat ini yang paling prioritas, yang paling utama adalah agamanya, begitu ya. Agama itu bisa mencangkup ilmunya, bisa mencangkup akhlaknya, bisa mencangkup tutur katanya, bisa mencangkup hatinya, bisa mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sudah ada di dalam agama, begitu. Jadi agama ya. Nah ini yang pertama ketika kita memilih pasangan kita, yaitu tentang agamanya. Yang kedua, antakuna waludan wadudan. Walud, wadud. Ma makna walud wa wadud? Walud, wadud, makna huma mada? Penyayang dan banyak anak. Subur dan penyayang. Nah, subur dan penyayang. Walud, wadud, subur. Jadi banyak anaknya. Di hadisi Maqil ibni Yasarin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazawwaju al-waduda al-waluda. Tazawwaju al-waluda al-waluda. Fa inni mukasirun bikumul umam. Nah, hadza dalilun an takuna waludan wadudan. Yang kedua menjadi dalil bahwa mencari pasangan itu carilah istri yang subur, penyayang. Bukan hanya subur tapi penyayang. Keluarga itu tergantung istri. Kalau istrinya khianat maka keluarga akan hancur. Ya, nanti ada ungkapan mar'atun solihatun. Mar'atun solihatun. Walud, wadud. Nikahilah oleh kalian al-walud, istri yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsiru bikumul umam. Aku lebih menyukai banyaknya umatmu itu. Ya, bisa dipahami ya yang kedua ya. Al-walud, walud, wadud. Itu suara apa itu ya? Yang gemuruh di laptop anak gitu atau laptop siapa itu? Udah hilang nih. Taib. As-salis min ikhtiyari zawjah an takuna haniyah ala walidiha wa ra'iyah ala zawjiha. Haniyah makna haniyah ala walidiha wa ra'iyah ala zawjiha. Haniyah mana haniyah? Baik, mana haniyah? Man minkum ya'rifun? Lembut. Nah, lembut, penyayang juga sama, ya. Kasih sayang, memperhatikan terhadap anak. Kemudian waro'iyah, mana ro'iyah? Ro'iyah ala zaujiha, penyayang kepada suaminya, begitu ya. Jadi cari istri yang sayang anak dan sayang suami, begitu. Ya. Sayang anak dan sayang suami. Hal ini pun terjadi kebalikannya, cari suami yang sayang anak dan sayang istri, begitu. Ya, jadi sayang pada anak, sayang pada istri, sayang pada anak dan sayang pada suami. Nah, ini yang harus dicari. Jadi bukan hanya menikah hawa nafsu saja, bukan, tapi ada
haniyah wa ra'iyah. Kama fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa raqibnal ibil salihun nisa'i Quraisyin ahna'u ala waladin fi sighrihi wa ar'ahu ala zawji fi dhati yad. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Naam. Wa hadzal hadis tufidu an ikhtiyari zaujah an takuna haniyah ala walidiha wa ra'iyah ala zaujiha. Nah, di sini hadisnya salihun nisa'i Quraisy ahna min haniyah ala waladin fi sigharihi wa ar'a min ra'iyah wa ar'a ra'iyah ala zaujin fi dzati yad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baiknya istri itu adalah istri yang sayang pada anaknya dan hormat kepada suaminya, hormat, menyayangi, lebih mementingkan kepada suaminya. Limada? Li'anna al-wujub minaz zaujah al-wujub minaz zaujah ila zaujiha. Jadi hormat atau tunduk atau taat itu seorang istri wajib tunduk taat kepada suaminya ketimbang kepada orang tuanya sendiri, begitu. Nanti kita jelaskan dalam hadis-hadis yang selanjutnya. Ya. Ada pertanyaan? Boleh. Mengenai pembahasan yang ini ya Ustaz. Ya. Apakah para ulama membahas mengenai bagaimana caranya bisa mendapatkan istri yang wadudan. Jadi secara dohirnya kita melihatnya bisa gak sih gitu? Nah, Kan ya seperti itu Ustaz. ya. Baik, pertanyaannya sudah bisa kebaca ya. Wadud di sini melihat keadaan zohirnya, begitu. Kita kan tidak bisa melihat secara zohir awal. Jadi menikah, misalkan kita menikah, setelah menikah itu wajib dan diharuskan memiliki anak, istri yang subur. Namun bagaimana? Nah, bagaimana ketika istri tidak subur, yang disebut dengan mandul ya? Dan nanti ada hadis-hadis yang lainnya. Wa syurutun min syartit ta'adud. Nah, di sini syarat di antara syarat-syaratnya boleh. Syarat di antara syarat-syarat kebolehan untuk ta'adud menduakan itu ketika seorang istri tidak bisa memberikan keturunan, begitu. Itu boleh. Ya. Itu di antara syaratnya nanti. Nanti ada penjelasan yang lainnya ya. Terkait walud dan wadud. Ini kan tidak bisa dilihat kan? Masa kita bisa melihat sebelum menikah kamu subur tidak? Itu kan gitu kan tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya nanti al-walud, al-wadud di sini merupakan maksudnya adalah khitabnya ba'da zawaj gitu, khitabnya. Setelah menikah maka bikinlah keturunan yang banyak begitu. Nah, bab rizki nanti Allah yang mengatur. Nah, itu maksudnya ya. Kalau ada yang berpendapat seperti ini, Zat, lihat aja keluarganya gitu. Apakah saudara-saudaranya memang banyak atau tidak gitu. Kalau memang saudaranya banyak itu, ya misalkan ibunya mempunyai anak yang banyak, itu mencirikan yang wadud. Itu tidak bisa menjadi patokan, sebab fenomenanya juga banyak. Di antara keluarga ibunya anaknya cuma 2, ibunya anaknya cuma 1, tapi setelah menikah anaknya menikah ternyata banyak begitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Makanya al-wadud di sini maksudnya adalah ba'da zawaj. Gitu, ba'da zawaj. Setelah menikah maka harus diutamakan untuk banyak anak ya. Tunggu sebentar ya, ini ada yang ngamen, aduh ya Allah. Tunggu sebentar.
Naam. Wa makna walud wadud, ya. Makna wadud di sini diperhatikannya terhadap ba'da zawaj. Jadi setelah menikah. Jadi setelah menikah di sini harus mencari, maksud mencari di sini adalah dalam artian sebagaimana para ulama menjelaskan di dalam syarahnya bahwa walud di sini menunjukkan kepada seorang istri yang memiliki kesuburan terhadap hamil, kemudian melahirkan, hamil dan melahirkan. Artinya para ulama menjadikan dengan hadis ini bahwa ketika seorang istri akhir atau mandul itu tidak bisa memberikan keturunan itu boleh dan dianjurkan untuk menikah lagi, begitu. Dianjurkan, ya. Nah, begitu. Nanti ini ada hadis-hadis penjelasan yang berikutnya, ya. Taib as-salis antakuna haniyah ala walidiha wa ra'iyah ala zaujiha. Ya, di sini penting sekali setelah menikah itu cari pasangan itu yang benar-benar sayang pada anak dan benar-benar sayang pada suaminya, terutama pada keluarganya. Nah, di sini harus menjadi patokan juga, ya. Jadi yang ketiga adalah mencari pasangan yang sayang dan sayang suami atau sayang istri. Taib, jadi 3 ya anjurannya. Adin, antakuna wadudan, antakuna haniyah ala walidiha, waro'iyah ala zaujiha. Taib, istamir, arkanu aqdi nikah. Nah, ada rukun akad nikah. Wa aqdun nikah lahu ruknan al-ijab wal qabul. Wa huwa ridat tarfaini wa tawafuquhuma wa yustaratu lisihhatihi. Akad nikah, ya, min ahadisil ahkam an ahwal asy-syahsiyah arkan akdin nikah, rukun-rukun nikah. Rukun akad nikah itu ada 2, al-ijab wal qabul. Ijab dan qabul. Man minkum ya'rifuna makna al-ijab? Mayarif makna al-ijab atau syarah al-ijab. Mada makna ijab? Perkataan walinya. Nah, boleh. Perhatikan, ya. Ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan, ya. Jadi begini, yang harus jadi catatan, ijab itu penyerahan dari wali. Misalkan walinya adalah bapaknya sendiri. Ijab itu penyerahan. Bimakna, dengan makna aku serahkan jenis anakku, itu katanya. Al-ijab itu begitu, ya. Aku serahkan kepadamu jenisnya. Ya, jenisnya, seluruh jasadnya, seluruh hatinya, seluruhnya aku serahkan. Kemudian aku serahkan juga pendidikannya. Aku serahkan juga nafkahnya. Aku serahkan juga perlindungannya. Aku serahkan juga pengurusannya. Dan aku serahkan seluruh tanggung jawabku kepadamu, kepada calon suami. Kemudian wal qabul, akadnya, sigotnya, qabul itu penerimaan, qabil tu, begitu. Kata si suami itu, qabil tu, aku menerima. Apa maksudnya? Aku menerima jenis anak bapak. Aku menerima seluruh jasad hati anak bapak. Aku menerima siap untuk mengurusnya. Aku menerima siap untuk memberikan nafkah. Aku menerima siap untuk memberikan perlindungan. Aku menerima siap untuk memberikan kasih sayang. Dan aku menerima
siap untuk mengambil beban tanggung jawab orang tua dipindahkan menjadi tanggung jawabku, begitu. Jadi tanggung jawab orang tua, kewajiban orang tua sudah lepas sekarang, dilepaskan, maka kewajiban seluruhnya itu sekarang dipindahkan kepada suami. Makanya istri berpindah pula kewajibannya, yang tadinya asalnya wajib taat kepada orang tua, kini berpindah wajib taat kepada suaminya. Inilah makna dari ijab dan qabul, begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Gimana? Bisa dipahami? Paham. Insyaallah paham, Ustaz. Ya. Yang lain bisa dipahami, soalnya ini penting sekali nih, hijab dan qabul nih. Ya, maknanya penting sekali. Yang lain bisa memahaminya? Insyaallah Ustaz. Baik. Ya, jadi ijab itu penyerahan ya. Penyerahan semuanya diserahkan, tanggung jawab, pendidikan, kasih sayang, nafkah, perlindungan, semuanya diserahkan. Ya, diserahkan kepada suami. Qabil tuh, kemudian kata suami, aku menerima, saya terima nikahnya begini-begini dan seterusnya, saya terima, begitu. Menerima nikahnya, menerima siap bertanggung jawab, menerima siap untuk menafkahi, mengalihkan tanggung jawab dan sebagainya, begitu ya. Itu makna kalimat qabul, dan ini merupakan rukun al-ijab wal qabul, ya. Ijab dan qabul. Nah, di sini kalian harus bisa memahami makna ijab dan qabul, harus bisa memahami. Penting sekali. Wa yustaratu li sihhatihi. Hada mawjud fi syuruti li sihhatihi aqdun nikah. Awalan, muwafaqatul wali au idnihi. Yang pertama harus ada muwafaq. Ya, harus ada muwafaq dari wali atau izin. Harus ada persetujuan dari walinya atau izin dari walinya. Misalkan bapaknya tidak bisa memberikan wali, maka bapaknya mengizinkan kepada yang lainnya untuk menggantikan sebagai wali, itu boleh. Ya, jadi yang pertama, bahwa rukun-rukun nikah itu adanya wali nikah. Kama fil hadis qad warada an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni mawaliha fanakahaha batilun salasa marrah. Rasulullah menyebutkan, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin bapaknya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batal sampai 3 kali. Jadi tidak ada istilah kawin lari, tidak ada ya. Ya. Jangan sampai kalian kawin lari ya. Mendingan nikahnya sambil duduk saja. Begitu ya. Jangan kawin lari begitu. Ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni mawaliha fanakahaha batilun, batal pernikahannya. Baik, itu yang pertama terkait syarat-syarat sahnya akad nikah. Jadi ada rukun, ada syarat. Syarat-syarat yang pertama, syaratnya ada wali, persetujuan wali atau izin dari wali. Asani khuduru syahidai adlin, adanya 2 saksi. Nah, ada 2 saksi ya. Harus ada saksi. Kama warada fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Hadha huwa akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Sunan Tirmidzi wa Abu Dawud fi sahih Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah wa ghairihim. Baik. Hada mawjud kalimat asy-syahidai adlin. Al-maqsud asy-syahidai rajulaini adlin minal muslimin. Jadi saksinya itu harus dari kaum muslimin. Yang adil di sini maksudnya al-adlu di sini maksudnya adalah bukan bayaran. Ya, yang benar-benar adil, bisa benar-benar bisa dipercaya dan benar-benar sebagai saksi, bukan saksi bayaran, bukan.
Nah, di sini syarat yang kedua sahnya akad nikah itu ada saksi. Kemudian nikah tahlil. Yang kedua pembahasan tentang nikah tahlil. Ma mana tahlil? Halal, penghalalan. Ini kan yang laki-laki yang lain yang itu bukan bukan ya? Penghalalan. Yuhaliluha. Ini gimana? Coba nikah tahlil itu apa? Nah, hadza qad bayana mawjud bayan wa huwa ayatajawajal mutalaqah salasan ba'da inqidha'i iddatiha aw yadkhulu biha summa yutalliquha liyuhalliha lizawjil awal wa hadha an-naw' min az-zawaji kabiratin min kaba'iril ismi wal fawahish harramahullahu wa la'ana fa'iluhu. Jadi pembahasan yang kedua sekarang tentang larangan nikah tahlil. Kama bayan itu sebagaimana yang telah aku jelaskan, telah Ana jelaskan terhadap bahwa tolak itu ada dua, ya. At-tolaku marrotani. Tolak yang boleh rujuk itu dua kali. Ya. Ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. 1 dan 2 disebut dengan tolak roj'i. Itu boleh balik lagi. Talak 1, talak 2 itu talak roj'i namanya. Talak 3 itu namanya talak ba'in. Ya. Talak ba'in. Talak ba'in itu talak 3. Talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, setelah talak 3 tidak boleh rujuk, haram rujuk. Namun ada orang-orang di mana orang-orang tersebut membuat kesalahan dengan melakukan nikahut tahlil dari halal untuk menghalalkan. Jadi maksudnya bahwa ayatajawajal mutalaqah salasan ba'da inqidha'i iddatiha, yaitu seorang suami yang telah mentalak istrinya 3 kali, kemudian setelah beres masa iddahnya, begitu ya. Setelah beres masa iddahnya, mantan suaminya ini menyewa laki-laki yang lain untuk menikahi istrinya karena ingin rujuk lagi. Ya, jadi suaminya yang sudah mentalak 3 ingin merujuk lagi, akan tetapi kan tidak boleh. Maka suaminya ini kemudian menyewa laki-laki yang lain untuk menikahi mantan istrinya. Ya. Setelah menikahi, kemudian istrinya itu dicerai oleh suami yang barunya, kemudian suami yang lamanya menikahi lagi. Bisa dipahami tidak maksudnya? Nah, yang lain bisa dipahami? Ya, Ustaz. Ya. Jadi nikah tahlil itu dilarang, ya. Tidak boleh, masuk dosa besar. Setelah talak 3 itu diharamkan rujuk, tidak boleh rujuk kecuali ada syarat dan ketentuan. Kemudian ada suami, di mana suami tersebut menyewa orang lain untuk menikahi mantan istrinya, kemudian setelah menikahinya langsung dicerai agar mantan suami yang awalnya bisa menikah lagi. Ini namanya nikah tahlil. Dan para ulama menyebutkan min kabairil ismi wal fawahish. Ini termasuk dosa-dosa yang besar dan kerusakan. Itu dosa besar. Harramahullahu wa la'ana fa'iluhu. Allah mengharamkan dan melaknat pelakunya. Baik, sekarang hadis-hadisnya. Kama warada fil hadis an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-muhallila wal muhallala lah. La'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah melaknat muhallil dan muhallal, melaknat seorang suami yang menyewa laki-laki yang lain
Kemudian laki-laki yang disewanya pun dilaknat. Asani kama warada fil hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal. Sama. Waqad warada an hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bit taisil musta'ar. Nah, ini istilahnya taisul musta'ar. Ya, taisul musta'ar. Domba pinjaman istilahnya taisul musta'ar. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku habarkan kepada kalian tentang domba pinjaman nailul musta'ar atau taisul musta'ar? Para sahabat tentu saja ya Rasulullah. Qala huwa al muhallil wal muhallal. Kata Rasulullah, muhallil dan muhallal. Ya, jadi maksud muhallil dan muhallal ini adalah nikah tahlil. Nikah tahlil ini maksudnya adalah suami yang sudah mentalak 3 istrinya tidak bisa rujuk. Nah, cara rujuknya yaitu istri harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain dan nikahnya tidak ada paksaan. Ketika oleh suami barunya dicerai maka boleh suami yang pertamanya menikahi istrinya lagi, itu boleh. Namun ada hal yang curang, yaitu dengan muhalil dan muhalal. Seorang suami menyewa laki-laki yang lain untuk menikahi mantan istrinya. Kemudian setelah menikahi dicerai lagi agar si mantan suami ini bisa balik lagi. Nah, itu namanya nikah tahlil. Haramahullahu wa la'ana fa'iluhu. Allah mengharamkan dan melaknat para pelakunya. Baik, bisa dipahami ini poin yang kedua tentang nikah tahlil? Ya. Ini jadi catatan juga ya, catat nih. Jadi catatan. Ini sampai jam berapa ini? 50. Jam 10.50. Oh iya, masih lama ya. Baik. Al-an al-mabhas al-ankahatul muharramah. Nikah-nikah yang diharamkan sekarang ya. Nikah-nikah yang diharamkan. Ini mungkin salah slide ya. Nikah tahlil itu nanti maksudnya masuk kepada nikah yang diharamkan ya. Ini slide-nya mungkin ke copy nih ke atas. Nah, pembahasan yang selanjutnya tentang nikah-nikah yang diharamkan. Al-ankahatul muharramah. Al-awwal nikahul mut'ah. Yang pertama nikah yang diharamkan itu adalah nikah mut'ah ya. Ini sudah dijelaskan juga dan sudah diberikan poin untuk dijadikan makalah. Jadi kalian bikin makalah ya. Dilihat juga makalahnya dari hadis-hadisnya. Sedikit penjelasannya tentang sosial historis, sejarahnya bagaimana, dan kenapa adanya syariat mut'ah di awal-awal, kenapa, dan sampai diharamkan lagi begitu ya. Jadi dalam makalah nanti disebutkan sedikit penjelasan saja dan cukup menukil dari beberapa pendapat yang udah dibahas oleh para ulama ya. Jadi kalian tinggal menukil saja sebetulnya, udah banyak, gitu. Udah membahas bahasan ini sudah banyak. Baik, poinnya selanjutnya tentang pernikahan yang haram. Yang pertama nikah mut'ah. Huwa an nikahu ila ajalin muayyanin wa huwa minat tamattu' bisyai'in al-intifa' bih. Nikah mut'ah merupakan nikah ila ajalin muayyan. Nikah dalam waktu yang sudah dibatasi ya. Nikah mut'ah itu nikah dengan waktu yang sudah ditentukan. Bisa 1 hari ya, kawin kontrak ya, kontrak seperti kontrak. Kontraknya pernikahannya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tergantung kesepakatannya begitu ya. Nikah kontrak itu tergantung kesepakatan antara laki-laki dan perempuan begitu.
Ya, misalkan ada mahasiswa nih dari yang paling jauh di sini, orang mana di sini yang paling jauh? Ada orang Sumatera? Bengkulu Ustaz, paling jauh. Bengkulu. Nah, masalah orang Bengkulu datang ke Jakarta, ya. Di Bengkulu nikah mut'ah ya selama selama kuliah ya kan. Amat padu Ustaz, mut'ah. Nikah mut'ah misalkan 1 minggu, boleh tidak? Tidak boleh. Haram ya, kalau sekarang udah haram. Nah, di sini jadi nikah mut'ah itu merupakan nikah kontrak ya. Ila ajalin muayyan, waktunya dibatasi. Wa huwa minat tamattu' tamattu bisyai'in, bersenang-senang. Al-intifa'u bih, ma makna intifa'? Intifa'. Intifak. Nah, makna intifa'u bihi, ma makna intifa'? Al-maksud al-intifa' huna ya'khudul manfa'ah. Ya'khudul manfa'ah. Jadi mengambil manfaat. Jadi mengambil manfaat dari pernikahan disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang waktunya dibatasi untuk menyenangkan hati secara terbatas, kemudian mengambil manfaat, memanfaatkan begitu. Memanfaatkan dikala berada atau dikala jauh dengan istri, sebab istri berada di tempat yang mana, suami di tempat yang mana. Ketika sang suami misalkan menginginkan untuk berhubungan, tidak mungkin kan untuk berzina, maka diadakanlah nikah mut'ah, al-intifa'u bihi, mengambil manfaat. Itu dulu. Kama warada fil hadis wa qad kana rakhasa fiha sallallahu alaihi wasallam ayyaman sumanaha anha. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan kepada beberapa sahabat, ayyaman, hanya beberapa hari. Jadi Rasulullah sempat pernah mengizinkan dulu itu nikah mut'ah, nikah kontrak itu pernah. Hanya beberapa hari, sumanaha anha, kemudian beliau melarangnya begitu. Wa warada aidan fil hadis an Sabrata al-Juhani annahu goza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatha Makkatin qala faqimna biha khamsa asyrah salasina baina lailatin wa yaumin fa'adina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa falam akhruj hatta haramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslimun. Baik, perhatikan hadis ini. Dari Sabroh al-Juhani, bahwasanya Sabroh al-Juhani itu pernah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah. Kemudian para sahabat di sana tinggal ketika perang itu meninggalkan Madinah selama 15 hari atau selama 30 hari ini jika dihitung antara siang dan malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan fi mut'atin nisa. Nah ini ya, fi mut'atin nisa. Nah, ketika itu Rasulullah mengizinkan, membolehkan kepada para sahabatnya untuk nikah mut'ah. Falam akhruj hatta haramaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami pulang ke Madinah, Rasulullah langsung mengharamkan nikah mut'ah itu, begitu. Ya, bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami? Berapa hari? Gimana? Bisa dipahami semuanya? Ya di sini nggak ada waktunya. Gimana? Diizinkannya selama pas di Mekah, saat diizinkannya. Ya. Selama di Mekah. Ya. Selama di Mekah, selama berperang yang Khaybar.
Perang Khaybar. Perang Fatu Mekah, Ustaz. Ya, di Fatu Mekah. Jadi hadis yang pertama ketika Fatu Mekah, ya, ketika Fatu Mekah selama 15 hari. Jadi Fatu Mekah itu nanti masuk juga kepada Khaybar, ya. Seperti hadis yang kedua, fi riwayatin, dalam satu riwayat, ya ayuhan nas inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa wa inna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, wahai orang-orang, sesungguhnya aku telah mengizinkan kepada kalian fil istimta' minan nisa, untuk nikah mut'ah. Wa inna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, kemudian Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat, begitu ya. Itu hadis yang keduanya. Kemudian hadis yang ketiganya dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'atin nisa yauma Khaybar. Nah ini. Ya, jadi ketika Futuh Mekah dilanjutkan dengan hari Khaybar, ya. Selama 15 hari itu memang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nikah mut'ah. Ya, untuk nikah mut'ah diizinkan. Kemudian Rasulullah mengharamkan sampai hari kiamat, dan dijelaskan lagi dalam hadis Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar. Jadi di hari Khaybar itu oleh Rasulullah ditegaskan kembali bahwa nikah mut'ah itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Haram hukumnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sekarang pun tidak boleh, sudah menjadi haram, ya. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi nikah mut'ah memang asalnya diperbolehkan. Ada yang pernah baca sejarahnya kenapa diperbolehkan? Ya ketika perang Ustaz jauh dari istri. Ya. Terus Ketika perang jauh dari istri. ya, terus jauh dari istri. Udah salah. Ya, jadi salah satunya ketika ada tugas perang keluar kota, ya, jauh gitu. Karena tidak sedekat sekarang ada kendaraan yang cepat. Kalau dulu kan kendaraannya yang paling cepat itu onta kabur, ya, atau kuda kabur, itu yang paling cepat, ya, kendaraannya. Nah, jadi ketika tugas keluar kota, keluar itu kan jauh dengan istri, di mana para sahabat secara biologis, sahabat juga manusia, secara biologis menginginkan adanya untuk sedikit memuaskan, dalam tanda kutip, ya, memuaskan. Tidak mungkin kan untuk berzina, begitu. Dan para sahabat juga pada itu biar lebih kuat, ya, biar lebih semangat, maka pada saat itu Rasulullah SAW mengizinkan. Jadi adanya nikah mut'ah itu tujuannya tetap untuk lebih semangat dalam berperang. Tidak ada tujuan pokok pada saat itu juga. Bukan hanya untuk kebutuhan biologisnya saja, bukan. Ya. Sebab kalau hanya kebutuhan biologis, banyak juga sahabat-sahabat yang ketika oleh Rasulullah diizinkan untuk nikah mut'ah, banyak juga sahabat yang tidak melakukan, begitu. Banyak. Jadi adanya nikah mut'ah itu selain karena untuk berhubungan kebutuhan biologis, tujuan Rasulullah itu untuk lebih semangat ketika berperang, begitu. Ya. Bisa dipahami ya maksudnya, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengharamkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu diharamkan, ya. Diharamkan. Jadi nikah mut'ah sudah tidak diperbolehkan lagi, terutama oleh kaum Syiah zaman sekarang, Syiah modern, ya, Syiah zaman now itu yang menggembor-gemborkan adanya nikah mut'ah itu sudah tidak boleh, sudah haram, ya. Dengan hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW sudah mengharamkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, gitu, sudah tidak boleh lagi. Kemudian yang ini yang ketiga, tadi yang keduanya nikah tahlil, ya. Naam.
Nah, tadi ini mungkin salah slide-nya nih ada yang tadi dimainin sama anak nih, jadi kayak begini nih ya. Biasa anak itu suka main-mainin laptop itu ya. Kayaknya ketarik ke atas itu ya. Nah, jadi yang pertama nikah-nikah yang diharamkan itu adalah nikah mut'ah, yang kedua nikah tahlil, kemudian yang ketiganya nikah syigor. Apa itu nikah syigor? Kasih gar. Nah, nikah syigor itu apa? Man minkum ya'rifun nikah syigor? Di zaman jahiliyah, Ustaz, yang Nah. wanita dahulu membebaskan gitu bagi siapa saja. Terus ketika punya anak dimusyawarahkan siapa yang berhak gitu, yang menjadi bapaknya. Nah, nikah syigor. Nikahu syigor wa huwa nikahun ma'rufun fil jahiliyah. Nikah yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal, yang sudah tidak asing lagi. Ini menjadi kebiasaan fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Kana yaqulu rajulu lirrajuli syagorni ay jawwajni ukhtaka au bintaka au mantali amaruha hatta ajawajjuka ukhti au binti au min ali amaruha wala yakunu bainahuma mahrun wa yakunu bud'u kulli wahidatin minhuma fi muqabalati bud'il ukhra. Hada min ta'rif an-nikahu asy-syighar, nikahu syighar. Jadi nikah syighar itu sebuah pernikahan yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal, yang sudah menjadi adat, budaya, kebiasaan di zaman jahiliyah. Singkatnya begini, nikah syighar itu. Nikah syighar itu berkatanya seseorang, misalkan saya punya anak perempuan. Nah, jadi si bapak, ada seorang bapak-bapak punya anak perempuan. Kemudian si bapak-bapak tersebut itu punya teman, di mana temannya pun punya anak perempuan. Ya. Kemudian orang tersebut bilang kepada temannya, nikahkan aku dengan anakmu, maka kamu akan dinikahkan dengan anakku. Begitu. Bisa dipahami tidak segitu? Bisa. Nah, jadi ada seseorang punya anak perempuan, itu pun punya anak perempuan. Nikahkan aku dengan anakmu, maka kamu akan dinikahkan dengan anakku. Atau seseorang berkata, nikahkan aku dengan saudaramu. Saudara di sini bisa adik, bisa kakak. Dengan saudara perempuanmu, dengan adik perempuanmu, maka kamu akan aku nikahkan dengan adik perempuanku. Gitu. Atau maknanya, nikahkan aku dengan wanita yang menjadi nikahkan aku dengan wanita yang menjadi tanggunganmu, maka kamu akan aku nikahkan dengan wanita yang menjadi tanggunganku. Begitu. Itu nikah syighar, ya, disilam. Kemudian wala yakuna bainahuma mahrun, dan kesepakatannya tidak ada mahar. Ini agak berisik ya. Oh iya, matiin dulu ya, di mute dulu. Mesti berisik nih. Nah, gitu ya, di mute dulu. Nah,
Jadi nikah sigor itu adalah nikah persilangan. Nikahkan aku dengan anakmu, maka kamu akan aku nikahkan dengan anakku. Atau dengan kalimat nikahkan aku dengan saudaramu, maka kamu akan nikahkan dengan saudaraku. Atau nikahkan aku dengan wanita yang menjadi tanggunganmu, maka kamu akan dinikahkan dengan wanita yang menjadi tanggunganku. Wala yakuna bainahuma mahrun, dan antara pernikahan ini tidak ada mahar begitu. Wa yakunu bud'u kulli wahidatin minhuma fi muqabalati bud'il ukhra. Jadi maharnya itu cukup dengan menjima saja begitu ya. Jadi berhubungan itu sebagai maharnya. Jadi tidak ada mahar. Ya. Jadi nikah tanpa mahar adanya nikah persyaratan dan nikah silang begitu. Dengan syarat nikahkan aku dengan anakmu, maka kamu akan menikah dengan anakku tanpa menggunakan mahar. Maharnya cukup dengan adanya berhubungan suami istri begitu. Nah, ini yang disebut dengan nikah sigor yang ketiga. Bisa dipahami semuanya? Ini ya nikah sigor. Hadisnya, kama warada fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la shighara fil Islam, akhrajahu Muslimun. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada nikah sigor dalam Islam. Ya, tidak ada. Nikah persilangan seperti itu tidak diharamkan oleh Islam. Wa maujud fi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shighar. Wa shighar an yakuna rajulu li rajuli jawajani ibnataka wa ujawajika ibnati au jawajani uhtaka au ujawajuka ukhti. Nah, itu ya. Fi hadal bayan anil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shighar mawjud. Nah, mawjud fil hadis. Wa shighar an yakula rajul li rajuli. Jadi shighar itu adalah nikah sigor itu adalah seseorang berkata kepada seseorang yang lain, nikahkan aku dengan anakmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan anakku. Nikahkan aku dengan saudaramu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudaraku begitu. Itu nikah sigor. Tadi dalam penjelasan wala yakuna bainahuma mahrun, dan tidak ada mahar. Hukum nikah sigor haram. Wa qad warada aidan fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyighar wasyighar ayyujawwija ar-rajulu ibnatahu ala ayyujawwijahul akhar ibnatahu wa laisa bainahuma sadaqun, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Taib. Istami'u wa ansitu fi hadis as-salis li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha anisyighar. Mawjud kalimatun an-nahyu anisyighar. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan haramnya dan melarang nikah sigor. Wasigor ayyujawwija rajulu ibnatahu. Sigor di sini maksudnya adalah menikahnya seseorang dengan anaknya, kemudian untuk menikahkan anaknya kepada yang lainnya. Walaysa bainahuma shadaq, dan tidak ada di antara keduanya shadaq. Apa makna shadaq? Mahar. Mahar. Shadaq mahar. Jadi tidak ada mahar. Gitu ya. Jadi nikah sigor itu nikah silang ya. Nikah silang dengan persyaratan, beberapa syarat yang suka dilakukan pada zaman jahiliyah, menjadi adat, urap, kebiasaan ya. Kebiasaan zaman jahiliyah itu begitu adanya nikah sigor. Setelah Islam datang, nikah sigor diharamkan, tidak boleh adanya nikah sigor. Baik. Ada bisa dipahami tentang makna nikah sigor? Alhamdulillah. Ya. Tolong dicatat ya. Dicatat, sebab ini nanti akan muncul juga dalam beberapa ujian ya. Di ujian, di tes itu akan muncul. Di pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul, misalkan
nikah-nikah, sebutkan nikah-nikah yang diharamkan, nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syigor. Apa yang disebut dengan nikah syigor misalkan ya. Nah, jadi ini termasuk nanti ujian komprehensif juga ini biasanya keluar begitu ya. Ujian komprehensif ketika kalian akan menyusun skripsi nanti ya, nanti gitu ya. Ini pertanyaan ini akan muncul keluar gitu, tentang ahadits al-ahkam ahwal syakhsiyah tentang al-muharram, nikah-nikah yang diharamkan. Taib istamir. Sekarang yang ke pembahasan yang selanjutnya, al-muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau tadi haram nikah-nikah yang haram, kalau sekarang al-muharramat minan nisa. Nah, al-muharramat minan nisa. Perempuan yang haram untuk dinikahi. Taib, laisa kullu imra'atin salihatan li'aqdi 'alaiha. Bal yushtaratu fil mar'ati allati yuraddul 'aqdi 'alaiha an takuna ghayra muharramah 'ala man yuridu at-tazwij biha. Sawa'un kana hadha tahrim mu'abbad atau mu'aqqat. Nah, ini yang harus menjadi catatan kalian sekarang. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Laisa kullu imra'atin sholihatan lil aqdi. Tidak semua wanita yang soleh itu boleh untuk dinikahi, tidak. Tidak semua wanita yang soleh itu boleh dinikahi, tidak. Ada syarat-syarat di mana syarat-syarat tersebut harus makbul dalam akad nikahnya. Maka kita harus mengetahui, ya harus mengetahui terkait siapa saja wanita-wanita yang haram dalam pernikahan itu. Nah, di sini sebutkan bahwa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu sifatnya ada dua. Nah, at-tahrimu mu'abbadan au mu'aqqatan. Jadi haramnya itu ada haram mu'abbad, ada haram mu'aqqat, mu'abbad dan mu'aqqat. Man minkum ya'rifuna makna mu'abbad wa mu'aqqat? Mu'abbad yang diharamkan dinikahinya selamanya. Kalau mu'aqqat hanya sebatas yang terikat, jadi hanya sementara diharaminya. Nah, mumtaz. Mu'abbad di sini maknanya adalah haram abadan, selamanya haram. Tidak ada toleransi, tidak ada apapun, maka mu'abbad haram selamanya, ya. Kalau mu'aqqat itu haramnya itu karena terikat, karena ada suatu sebab. Ketika sebabnya hilang, maka menjadi boleh untuk menikah, begitu ya. Bisa dipahami ya, kalau mu'abbad selamanya tidak ada sebab, tidak ada apapun, pokoknya mutlak tanpa muqayyad, mutlak selamanya haram untuk dinikahi. Kalau mu'aqqat perempuan yang hanya terikat, haramnya sementara, ketika sebabnya hilang maka boleh dinikahi. Ada pertanyaan, kalau hukum menikah dengan teman sekampus itu boleh tidak? Boleh sekali, Ustaz. Wow. Sekali lagi, ya, menikah dengan teman sekampus boleh tidak? Boleh, kebanyakan, Ustaz. Nah, itu ya. Ya. Jadi menikah dengan teman sekampus itu tidak boleh ya. Kebanyakan, karena maksimal 4. Kalau sekampus kan bisa banyak ya. Ya. Jadi kalau menikah di kampus bisa banyak. Jadi menikah itu maksimal 4 ya. Dan dianjurkan 1 karena ditakutkan tidak adil. Ya, kalau menikah dengan teman sekampus terlalu banyak gitu ya. Taib. Haram ada 2, ada haram mu'abbad, ada haram mu'aqqat. Ya, muharramat, mu'abbad dan mu'aqqat ya. Itu haramnya ada 2. Awalan, at-tahrimul mu'abbadu
yamna'ul mar'atu an takuna zaujatan lirajuli fi jami'il awqat. Tahrim mu'abbad, perempuan-perempuan yang haram, yang bersifat haramnya selamanya, itu dilarang untuk dinikahi oleh seseorang pada seluruh waktu, selamanya tidak boleh dilarang, tidak boleh dinikahi. Ya, fi jami'il awqat, sepanjang masa, sepanjang waktu itu tetap haram, tidak boleh. Yang kedua, at-tahrimul mu'aqqad. Tahrim mu'aqqad itu yamna'u minat tazwij biha ma dumta ala halati khassah qa'imatun biha fa in taghayyara hal wa zala tahrimil waqti sarat halalan. Ya. Baik, kalau tahrim mu'aqqad itu merupakan larangan menikahi itu disebabkan ada waktu yang khusus, ada sebab. Ketika keadaan atau sebabnya hilang, maka menjadi boleh, begitu ya. Nah, kita klasifikasikan, ya, kita klasifikasikan mana yang boleh, mana yang hanya terikat. Menurut kalian yang selamanya tidak boleh untuk dinikahi itu siapa saja? Coba sih. Iya, orang tua atau ibu, terus siapa lagi? Saudara kandung. Saudara kandung, terus anak, terus bibi, terus siapa lagi? Paman. Terus Kalau uang apa ya? ya sama paman ya. Ya saudara ayah ibu lah. Ya, itu masuk. Jadi siapa lagi? Persusuan. Ini baik, kita bahas sekarang. Kita bahas mu'abbad dulu ya, kita bahas mu'abbad. Baik. Al-muharramatu mu'abbadan. Wanita-wanita yang haram selamanya. Wa asbabut tahrimin mu'abbad hiya an-nasab, al-masarah, al-masahir, ar-radha'. Jadi tingkatan-tingkatan atau sebab-sebab diharamkannya pernikahan itu ada 3. Jadi ada 3. Coba perhatikan oleh kalian. Silakan untuk dicatat oleh kalian. Yang pertama, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu adalah karena nasab atau karena keturunan, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Seperti yang tadi sudah disebutkan, adanya keturunan berupa dari ibu, dari bibi, anak, kemudian dari paman, kemudian dari cucu yang masuk, cucu ya. Cucu, kakek nenek pun itu masuk. Jadi kakek nenek itu masuk. Itu diantara hal-hal yang diharamkan terkait nasab ya, terkait nasab. Kemudian masohir ya, masohiroh. Apa itu masohiroh? Masohiroh apa? Makna masohir? Baik, makna musohirah mana? Nah, musohir itu karena wanita yang haram dinikahi dikarenakan hubungan pernikahan ya, musohirah. Karena adanya hubungan pernikahan. Misalkan bapak, contoh ya, misalkan ada seorang bapak itu menikah lagi, misalkan istrinya sudah meninggal, kemudian menikah lagi, dan kita punya ibu tiri ya, disebabkan
bapak kita menikah lagi dengan istrinya yang baru, ibu tiri, maka kita anaknya haram menikah dengan ibu tiri itu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Bisa, Sat. Ya, itu Kalau dengan anaknya si ibu tadi, Sat, ya, berarti saudara sebapak ya? iya, saudara. Itu sama. Boleh, nanti kalau anak tirinya boleh. Oh gitu, Sat. Boleh. Kalau anak tirinya boleh ya? Ya, iya boleh gitu. Dengan anak tiri itu. Berarti itu tidak boleh disatukan, Sat, dalam serumah gitu. Iya, makanya harus hati-hati gitu. Nanti ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa berhati-hatilah dengan adik tiri, dengan kakak tiri, itu hati-hati sekali ya. Itu harus hati-hati. Nanti ada hadis-hadisnya, makanya di makalah itu disebutkan saja seperti itu ya, disebutkan hadis-hadisnya nanti ada. Coba kalian sebutkan. Penjelasannya sedikit saja, nggak usah panjang-panjang. Yang pokok adalah hadis-hadisnya, karena kajian madah atau mata kuliah kita tentang hadis-hadis ahkam kan. Jadi penjelasannya sedikit saja. Nanti hadis-hadisnya coba kalian cari, itu banyak. Boleh menggunakan Google juga boleh, ya, cari di Google juga boleh. Namun wajib untuk menyertakan tahrijnya, riwayatnya siapa, itu wajib ya. Wajibul kudu ya, harus menetapkan riwayatnya. Nah, kita bahas nanti ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Dan ini harusnya menjadi kajian diskusi. Setelah adanya makalah, kalian coba diskusikan antara pemakalah dan yang lainnya, nanti diskusi. S1 itu harus udah belajar adanya retorika diskusi, antara diskusi yang ilmiah ya. Kemudian yang ketiga, penyebab haramnya yang bersifat mu'abbad itu adalah ar-rodho. Ar-rodho. Apa ar-rodho? Persusuan. Ya, persusuan ya. Nanti ada juga hadis ketika seseorang menikah sudah punya anak, diketahui saudara sesusu, maka wajib cerai. Namanya nikah fasak. Nikahnya sudah rusak, tidak boleh diteruskan. Tapi status anak tersebut tetap itu masih status orang tuanya tanpa merubah sedikit pun. Ya. Wahya al-mazkura fi qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim hurrimat 'alaikum ummahatukum hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah, maujud huna arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Nah, minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum minan nisa al-ayah unzuru surah An-Nisa as-salis wa isrin. Ya, bisa kalian lihat di surat An-Nisa ayat 23. Ayat-ayat ini menerangkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari segi nasabnya ya. Dari segi nasab. Awalan al-muharimat minan nasabihi hunna. Nah, di sini yang pertama ummahat, ibu, banat, anak perempuan, anak ya. Al-akhwat, saudara, al-ammat, paman ya, atau bibi dari bapak, al-kholat, bibi dari ibu, banatul akhi, banatul ukhti. Anaknya ponakan ya, banatul akhi, banatul ukhti itu keponakan. Anaknya adik dari orang tua kita atau anaknya kakak orang tua kita ya. Nah, itu keponakan kita itu masuk pada haram. Pertanyaannya begini, kalau anak bibi boleh tidak? Kita punya bibi ya. Kita punya bibi, bibi punya anak, tidak? Boleh ya. Itu boleh. Ya. Baik. Jadi anak bibi itu boleh, makanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati, jangan terlalu dekat, jangan terlalu mesra ya, karena itu bukan mahram. Maksudnya adalah boleh untuk dinikahi anak bibi itu. Yang diharamkan itu bibinya. Baik. Sanian al-muharramat bisababil musahharah wa hiya al-qurabah an-nasyi'ah bisababil zawaj. Bisababi az-zawaj. Adanya diharamkan pernikahan disebabkan adanya pernikahan.
Yang pertama ummu zaujatuhu, wa ummu ummuha, wa ummu abiha, wa in allat liqouli ta'ala wa ummahatu nisaikum. Nah, ya. Jadi ibu dari istri, ya, ibu dari istri atau neneknya, ya, termasuk neneknya. Kita menikahi seorang istri, maka mertua kita menjadi haram. Jadi mertua menjadi haram, ya. Bisa dipahami tidak? Mertua menjadi haram, ya. Yang keduanya wabnu zaujatihi allati dakhala biha. Wabnu zaujatihi allati dakhala biha, apa maksudnya? Maksudnya adalah anak tiri. Ya, anak tiri itu haram dinikahi. Kita menikahi janda misalkan, ya. Maaf nih, contohnya. Seseorang menikahi seorang janda tersebut memiliki anak satu, perempuan lagi, maka haram untuk menikahi terhadap anak tirinya, begitu, ya. Apa syaratnya ketika sudah menggauli ibunya, sudah berjima dengan istrinya. Istri kan seorang laki-laki kemudian menikah dengan janda dan berhubungan. Nah, sudah berhubungan di mana si janda tersebut punya anak, berjadi anak-anak tiri, ya, maksudnya. Maka haram hukumnya menikahi anak tiri, begitu. Bisa dipahami poin yang kedua? Ya. Baik. Wa yadkhulu fi dzalika banatu banatiha wa banatu abnaiha. Jadi yang dimaksud banatu banaiha itu anak tiri kemudian menikah punya anak lagi jadi cucu nanti, ya. Jadi cucu. Maksudnya begitu. Cucu dari anak tiri itu menjadi haram juga untuk dinikahi. Begitu maksudnya, ya. Zaujatul ibni wabnu ibnihi wabnu bintihi wa in nazala liqouli ta'ala wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Hadza huwa zaujah ibni, ya. Sama, ya, hubungannya. Poin asalis, poin yang ketiga. Zaujatul ab, ya, zaujatul ab sama dengan mertua juga, ya, mertua bapaknya istri, ya. mertua dari istri, mertua dari suami itu sudah menjadi haram, ya. Menjadi haram untuk dinikahi. Haram disebabkan adanya tali pernikahan dengan syarat, harus dengan syarat allati dakhala biha. Jadi syaratnya apabila telah dukhul, apabila telah berjima dengan istrinya atau dengan suaminya, ya, berjima, maka seluruh anaknya, kalau anak tiri punya anak tiri, mertuanya, cucunya, maka menjadi haram. Haram di sini maksudnya kepada haram mu'abbad. Sedikit lagi, ya, waktunya, ya. Yang ketiga, hormat bisa babi rodo, ya, haram disebabkan persusuan. Haram persusuan, ya. Nah, ini bisa kalian baca, haram disebabkan persusuan. Yang pertama almar'atul murdi'ah, ya, ummul murdi'ah, ummu zaujil murdi'ah, uhtul uhtu zaujiha, banatu baniha wa banatiha. Jadi misalkan begini, kalau ada seseorang di mana seseorang tersebut sepersusuan, maka ibunya yang menyusui itu sama hukumnya dengan ibunya sendiri, ya. Sama seperti nasabnya. Ya, sama seperti nasabnya, sehingga tidak boleh menikahi terhadap anak asli ibunya yang menyusui dirinya. Bisa dipahami tidak? Oh iya, Ustaz. Ya, intinya kalau dengan bahasa, ya, kalau dengan bahasa lain begini, kita punya ibu angkat. Waktu kecil kita diurus oleh ibu angkat dan kita disusui oleh ibu angkat kita. Ibu angkat kita punya anak-anak yang lain, maka kita haram menikah dengan anaknya ibu angkat kita, begitu. Haram pula kita menikahi dengan ibunya ibu angkat kita. Ya, haram juga menikah dengan
neneknya ibu angkat kita, ya. Misalkan ada neneknya masih muda, gitu, kita haram menikah begitu ya dengan neneknya, gitu kan. Haram juga menikah dengan bibinya, haram juga menikah dengan yang lainnya. Jadi hukum saudara sesusu itu disamakan hukumnya dengan nasab, begitu ya. Bisa dipahami maksudnya? Ya, baik. Nah itu. Nah, itu kiranya tentang pembahasan kita sekarang terkait al-ahwal asy-syakhsiyah yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi ada pernikahan yang diperbolehkan, ada pernikahan yang diharamkan begitu. Kajian tadi oleh kalian di save, kemudian coba oleh kalian difahami dan harus ada catatan tentang al-ahwal asy-syakhsiyah. Sebelum kita melanjutkan kepada tema-tema yang lain, tetap minggu depan harus kalian wajib ya, harus ada yang sudah presentasi tentang tema-tema yang sudah anak berikan pada kalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Mengenai ada definisi yang begini saat mengenai yang mahram, misalkan yang mahram itu apabila kita melihat auratnya gitu tidak menimbulkan syahwat. Kalau yang selain, jadi yang mahram itu apabila kita melihatnya tidak menimbulkan syahwat gitu. Nah, ada yang definisi seperti itu. Kalau yang bukan mahram gitu, ketika kita melihatnya menimbulkan syahwat gitu. Itu definisinya terlalu umum gitu ya. Terlalu umum. Ya. Ya siap. Ya. Jadi jangan pakai definisi itu ya, jangan. Itu jadi memang ada yang seperti itu, Ustaz. Ya, pasti ada. Bahkan kalau kaum liberal itu lebih parah lagi memberikan definisinya ya. Jadi kita ambil definisinya, definisi yang umum ya. Jangan definisi yang sudah mutlak dari para ulama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan memakai definisi yang bersifat ihtimal. Jadi dalam hukum Islam itu, dalam fikih, ada yang disebut dengan ihtimal, sesuatu yang belum jelas. Ya, sesuatu yang belum jelas itu tidak bisa dijadikan patokan. Makanya nanti ada kaidah usuliyah yang mengatakan ma'al ihtimal saqatal istidlal. Sesuatu yang masih memungkinkan, sesuatu yang belum jelas itu tidak bisa menjadikan patokan. Seperti mahram itu kalau melihat auratnya tidak menimbulkan atau hawa nafsu ya. Nah, itu masih ihtimal gitu. Tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Kita merujuk kepada yang tadi ya, ada yang mahram, ada yang tidak, ada yang memang yang haram untuk dinikahi, ada yang tidak. Tapi kan kalau setan maka ke anak sendiri juga kan ada yang seperti itu. Seperti di berita-berita ke anak sendiri ada yang menjinahi begitu kan. Itu menunjukkan berarti anak sendiri pun syahwatnya tinggi begitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Taib, ada lagi satu lagi coba sebelum kita tutup. Itu fitrahnya sudah rusak. Kan ada juga kasus yang menjinai ibu tirinya gitu. Itu fitrahnya sudah rusak atau bagaimana, Set? Atau ada gangguan dari jin atau bagaimana gitu? Oh iya. Atau memang jauh dari ibadah gitu? Iya. Itu masuknya kepada maksiat ya. Jadi bukan berkaitan dengan fitrah ya. Hanya fitrah itu memang nanti fitrah berkaitan dengan kemanusiaan. Ketika manusia berbuat dosa itu keluar dari fitrahnya. Nah, keluar dari fitrahnya di sini bukan berarti keluar dari Islam. Sebab makna fitrah di sana Islam, al-fitratu al-Islam. Fitrah adalah Islam, Islam adalah fitrah. Ketika keluar dari fitrah bukan berarti keluar dari Islam, hanya disebut al-mu'minul asi ya namanya. Seorang mukmin yang bermaksiat begitu. Jadi ada nanti istilahnya dalam Islam, istilah mukmin yang maksiat itu adalah seorang mukmin yang berzinah. Berzinahnya umum begitu. Berzinahnya umum. Baik berzinah menjinahi terhadap orang lain
terhadap anaknya sendiri, misalkan alhamdulillah, atau kepada saudaranya sendiri, nah itu maksudnya adalah seseorang yang maksiat saja masuknya. Tapi keislamannya tetap, dia agamanya tetap Islam, walaupun dia meninggal, maka tetap meninggal dalam keadaan Islam sebab akidahnya masih Islam dan tetap wajib disolati begitu. Ya, di zina itu masuk dosa besar, hanya tidak membuat kafir, tidak menjadikan kafir. Baik, amin. Kiranya sudah habis ya waktunya ya. Sudah jam 11. Mohon tadi catatan-catatan harus dicatat karena ujian-ujian itu banyak dari catatan. Kemudian materi yang Ana share tadi mohon disimpan, kalau bisa itu sampai di print ya. Kalau hanya di HP itu takutnya ke format atau jarang dibaca juga gitu kan. Itu di print. Insya Allah nanti ada bukunya. Ana juga lagi menyusun bukunya supaya lebih enak kalau ada modulnya begitu. Ana lagi nyusun buku-bukunya agar lebih mantap dalam memberikan materi-materi pendidikan atau KBM-nya. Itu kiranya yang bisa disampaikan untuk pertemuan yang kedua. Insya Allah di pertemuan yang ketiga nanti persiapkan makalahnya dan H-1 sudah terkirim. Kemudian siapa saja yang akan berpresentasi lebih awal. Nanti H-1 mohon dikirim makalahnya biar Ana bisa langsung baca ya. Nanti baca-baca dulu sebelum adanya presentasi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out in the flight, a shoulder full